Badan Pertanahan Kota Jayapura, DJKN Papua, DJKN Papua, dan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR. Akhirnya mereka hambat sampai hari ini. Mereka suruh saya bayar tanah adat itu kembali, Pak, ya, kepada Kementerian Keuangan yang tidak punya sama sekali hak di atas tanah itu, Pak. Nah, saya disuruh bayar tadinya 3 miliar. Habis itu mereka keluarkan surat, saya bayar lagi 566 juta. Terakhir waktu kami melakukan demonstrasi di sini dan di Kementerian Keuangan, mereka bisik saya, suruh saya bayar 100 juta. Sampai hari ini saya katakan tidak mungkin saya mau bayar tanah itu 1 rupiah pun. Kecuali adanya bangunan yang tanpa bertuan, yang atas izin siapa dia membangun di atas tanah orang. Itu kalau seperti itu kan berarti kan ada kena pidana penyerobotan. Suruh buka di pasal 167. Ya, undang-undang kita undang-undang hukum pidana dan pasal 385 sudah sangat jelas di situ, Pak. Ya, perampasan tentang hak-hak tanah adat ya yang ada di Papua itu pidana, Pak. Ya, mengambil hak orang itu pidana, seperti itu. Jadi persoalan yang sekarang ini yang kita alami ini ada 2 masalah, Pak. Satu tentang terhambatnya proses dijahitnya sertifikat yang sudah berlarut-larut sejak tahun 2007. Ya. Nah, sampai hari ini, Pak, belum tuntas. Jadi kita katakan bahwa di dalam ini mafia banyak. Ya. Nah, Pak Hadi ini orang baik, ya. Beliau itu bagaimana bisa istilahnya melaksanakan perintah Jokowi dalam memberantas mafia tanah yang ada di Republik ini dan memberikan keadilan buat rakyat, Pak, supaya rakyat ya ini bisa memperoleh bagaimana keadilan yang sebesar-besarnya demi kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu persoalan pertama, ya. Dan persoalan sertifikat tanah itu dia beririsan dengan Kementerian Keuangan, ya. Ada intervensi dari Kementerian Keuangan untuk tidak melegalkan dan menerbitkan sertifikat, kecuali saya melakukan pembayaran dan mengakui bahwa tanah itu milik Kementerian Keuangan. Yang kedua, Pak, soal adanya proses perampasan hak yang dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR. Ya, ada proyek 2018, Pak, namanya proyek pembangunan Jeramba Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura. Namanya proyek, Pak, pasti namanya proyek strategis nasional, pasti kita akan apresiasi, mendukung, mendukung sepenuhnya. Tapi kan namanya masuk ke wilayah adat, wilayah masyarakat, kepemilikan hak mutlak masyarakat harus kan dikomunikasikan, harus dituntaskan penyelesaian ganti untungnya seperti apa, seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi untuk melakukan proses pembayaran atas hak masyarakat dengan proses apa, ganti untung. Ya toh, proyek itu, Pak, dilaksanakan di 2018 dari Kementerian PUPR, Pak, Dirjen Cipta Karya, tapi teknis, Kementerian Teknis dalam hal pengadaan tanah itu ada di sini untuk membantu komunikasikan, Pak. Dengan apa, Pak? Begitu surat kami masuk ke Menteri, Pak, saat itu mereka dari kementerian ini sudah mengeluarkan satu surat juga, Pak. Yang ditandatangani waktu itu atas nama Menteri itu Pak Dirjen. Pak Dirjen apa? Pak Dirjen, bukan Dirjen ya, Sekjen. Sekjen, Pak. Sekjen, dia sampai menyurat kepada Kak Kanwil, Pak. Dan dia minta waktu penyelesaian itu Pak 14 hari kerja, Pak. Sampai hari ini kan tidak tuntas juga, Pak. Ruang, ya, tanggal 22 Februari 2021 atas nama Menteri yang tanda tangan adalah Pak Imawan Arif Sugoto, Menteri Agraria atas nama Dirjen Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan ini, Pak, menyurat kepada Pak Kakanwil Jayapura 2021 meminta penegasan tentang proyek itu yang terbangun di atas tanah hak ulayat suku Ireu dan hak perseorangan. Dia meminta waktu, Pak, untuk memberikan laporan kepada kementerian, Pak. Itu 14 hari kerja. Sekarang, Pak, 2021 nggak jalan, Pak, ini surat ini gitu. Ya, teman-teman, semangat, semangat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto yang kami hormati dan kami banggakan. Pak Menteri, sudah berulang kali kami datang ke kantor ini
Tapi kami mau tegaskan sampai hari ini, siang ini, bahwa Bapak tidak sedang memimpin salah satu kebun binatang yang notabene seperti kebun binatang Ragunan. Orang-orang yang ada di dalam ini ibarat penghuni kebun binatang. Para kerang, tikus-tikus kera putih yang ada di dalam sini, yang tidak beretika, Pak Menteri. Kelihatannya Pak Menteri yang kerja sendiri ini dengan Pak Wamen. Ya, karena orang-orang ini tidak bermoral, tidak beretika, Pak Menteri. Ya, kalau tetap Pak Menteri mempertahankan itu, jangan-jangan Pak Menteri bagian daripada upaya-upaya yang dilakukan, yang saudara lakukan terhadap masyarakat adat di Papua. Tegas Pak Menteri, seperti terdahulu saya sampaikan, adik-adik saya, senior saya Pak Stephen Iwangin. Negara lewat Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18B sudah sangat tegas, jelas dan terang benderang. Negara mengakui, menghormati, memberdayakan hak-hak masyarakat adat. Apa yang dibagian daripada hak-hak masyarakat adat itu? Adalah hak ulayat. Karena kita sama-sama tahu Pak Menteri, negara 17 Agustus itu tahun 1945 lahir, sudah ada masyarakat hukum adat. Berikut hak-hak tradisional yang dimiliki. Dipertegas Pak Menteri, ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di pasal 28H ayat 4, ya. Tolong Pak Menteri baca, ya. Setiap orang berhak atas hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ya, jangankan Pak Menteri, Pak Presiden Jokowi pun juga tidak berhak untuk mengambil hak rakyat. Sri Mulyani yang terhormat pun juga, yang mengklaim tanah rakyat secara setia pun juga tidak ada apa-apanya Pak Menteri. Saya Haji Rijal Muin sudah berapa kali orasi sama Ibu Sri Mulyani. Saya bilang sama Ibu Sri Mulyani, dasar apa Ibu mengklaim tanah adat suku Ireu di Hamadi sebagai barang milik negara, aset negara? Dan sejak kapan nenek moyang lu, Ibu Sri Mulyani, membayar tanah adat suku Ireu yang ada di Hamadi, yang membuat sampai hari ini ketakutan ini Kementerian ATR ini untuk menerbitkan sertifikat? Dan jangan-jangan mereka ini bagian daripada pelaku kejahatan, ya, bagian daripada bandit-bandit merah putih, bagian dari para pengkhianat bangsa di Republik ini, ya, yang sudah memakan, ya, jeripaya darah-darah rakyat Indonesia. Pak Menteri, kalau Anda hadir di kantor ini Pak Menteri, saya mau minta Pak Menteri kita debat terbuka, ya, untuk bicara soal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bicara soal isi-isinya tentang penguatan masyarakat adat, yang mana negara telah mengakui itu. Begitu juga di Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, yang setiap tahun Pak Menteri melakukan ulang tahun, ya, terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Dan ulang tahun itu saya pikir kan bukan uang dari kantong menteri, bukan uang dari pejabat-pejabat pelaku kejahatan yang ada di dalam sini, baik itu dirjen, direktur, kakanwil, dan humas, ya, seperti itu. Pak Menteri, tolong ya Pak, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pak Menteri baca baik di pasal 6 tentang penguatan hak ulayat masyarakat adat. Pak Menteri, implementasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 ada namanya payung hukum
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001 yang ditandatangani saat itu oleh Presiden Megawati. Kemarin oleh Pak Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, perpanjangan Undang-Undang Otsus. Pak Menteri baca di pasal 1 tentang hak layak masyarakat adat, tentang orang asli Papua seperti apa, kedudukan, eksistensi daripada Haji Rizal Muin sebagai anak adat dari suku Rei. Pak Menteri baca itu. Begitu di pasal, baca juga di pasal 43. Sangat jelas, tegas, dan terukur. Pak Menteri mungkin terlalu kasar ya kalau saya katakan bahwa Pak Menteri itu lagi sebagai kepala kebun binatang Marga Satwa yang berisi para binatang-binatang yang ada di dalam. Ya, binatang itu adalah dirjen, Pak Menteri. Ya, ada dirjen sengketa konflik pertanahan. Ya, Pak Agus Wijayanto, Pak Menteri. Ya, ada dirjen pengadaan tanah, Ibu Embun Sari. Ex dirjen pengadaan tanah, Ibu Arin Yuwirin. Ya, Pak Direktur. Ya, ini tidak asing lagi namanya ini. Memang mungkin manusia ini manusia munafik ini. Manusia itu kan tipu-tipu. Manusia bejat, pembohong. Bagian daripada penjahat di Republik ini dan bagian daripada bandit-bandit merah putih yang harus bumi hanguskan. Ya, itu namanya Pak Sepio Akianto Paprio. Ya, dia itu Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Itu adalah manusia tukang tipu. Semoga nanti di kemudian hari dia akan memperoleh azab dan siksaan kubur 7 turunan. Bagaimana kawan-kawan? Kami ini sudah berulang kali ketemu manusia binatang itu. Namanya Pak Sepio Akianto. Ya, ada juga mantan ex dirjen pengadaan tanah Ibu Arin Yuwirin. Ya, semoga Pak Menteri tidak pakai orang itu ya. Ya, dia berhijab, ya, pakai simbol-simbol keagamaan. Padahal hati rusak, busuk, binatang, anjing, babi. Ya, ada juga Direktur Penetapan Hak. Saya baru dapatkan informasi dari Pak Sepio kira-kira 2 minggu yang lalu. Namanya Pak Usaini. Saya tidak pernah ketemu dia punya muka itu seperti apa. Jangan-jangan juga muka penjahat, ya. Dan semoga beliau baik, ya, Pak Usaini. Tapi namanya disebut-sebut oleh Pak Sepio Akianto, ya. Pak Pio, apa kabar, ya? Silakan ya Pak. Kalau dalam orasi saya nanti ya ada perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, penzaliman, saya siap berurusan hukum dengan siapa saja yang ada di kebun binatang ini di dalam. Ya, ya, kami sampaikan ini karena sudah 5 kali ini. Kami sudah 5 kali berorasi di sini. Kami ketemu ini kera-kera tikus-tikus tanah yang ada di dalam ini, yang pencuri uang rakyat, yang pembohong, manusia biadab, ya, yang tidak menghargai hak masyarakat adat di Papua. Betul. Kok keluar sini, Dirjen Bagus, kok baku pukul, anjing kok. Pak Sepio, kok keluar anjing kok. Kami tidak pernah takut, ya. Kami relawan Jokowi, saya Haji Rizal Muin yang memenangkan Pak Presiden Jokowi 2 periode di Papua. Jangan kau jadi pelaku kejahatan di Republik ini. Pak Hadi, bumi hanguskan orang-orang itu, proses dan pecat. Ya, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang tadi saya sebutkan, namanya Pak Agus Wijayanto. Dirjen Pengadaan Tanah, ya, namanya Ibu Embun Sari. Dirjen 3, Dirjen 5, Dirjen 7, Kepala Biro Humas. Ini Kepala Biro Humas ini.
tukang tipu ini, ibu cantik satu ini. Dia punya nama ini Ibu siapa ya? Ibu Yulia Jaya Nirmawati. Manusia tukang tipu. Jangan-jangan kau punya kecantikan itu kau garong uang negara. Kau jadi penjilat ya di depannya Pak Menteri. Kau jadi ayu-ayu begitu. Aduh, kasihan kau makan uang rakyat. Kau tukang tipu. Kau bilang mau selesaikan saya punya persoalan. Waktu saya rapat dengan Surya Chandra, saya tunjuk-tunjuk Pak Surya Chandra. Apalagi kau sekelas Kepala Biro Humas, Dirjen. Oh, kau tidak mau tahu. Kau siapa? Kita sama-sama pemilik republik ini, anjing kau. Bagaimana teman-teman? Kau bakar kantor ini juga tidak apa-apa. Uang negara yang berasal dari rakyat teman-teman. Saya Korlap Rijal Muin yang bertanggung jawab. Ya, jauh-jauh saya datang cari keadilan. Ya, di republik ini khususnya di kebun binatang ini, di kebun binatang Kementerian ATR BPN yang Pak Hadi Cahyanto saat ini lagi memerintah, lagi berkuasa. Tolong Pak Hadi ini orang baik ya. Beliau salah satu jenderal yang punya nama. Ya, tugas beliau bagaimana sesuai dengan amanat perintah dari Pak Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah. Ini tidak jalan ya. Anda lakukan ya, bersih-bersih di dalam. Jangan dia karena profesor doktor, SHM, segala macam. Kutu busuk pun juga Pak Menteri harus bersihkan orang-orang itu. Ya, kita orang tidak mau tahu Pak Menteri. Saya Haji Rijal Muin yang bicara. Jelas saya datang di sini atas nama warga negara rakyat Indonesia. Ya, kami tidak takut sama siapapun. Termasuk Pak Menteri Hadi juga. Saya tidak takut. Ya, kita dilindungi undang-undang. Saya minta Pak Hadi hari ini membuka front. Kita diskusi terbuka. Kita kaji, kita telah tentang bagaimana bicara tentang ideologi Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kaji tentang Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sangat jelas, tegas dan terang benderang. Ya, ada implementasi daripada Undang-Undang Otsus adalah Pak Menteri. Tolong ya Pak Menteri baca-baca ya Pak Menteri. Ada peraturan daerah khusus Papua nomor 20 tahun 2008 tentang peradilan adat ya. Itu Pak Menteri harus baca. Bagaimana persoalan tanah di Papua. Bicara tanah adat di Papua, pemerintah tidak boleh intervensi. Menteri pun juga. Jangankan menteri, seorang Presiden Jokowi saja tidak bisa mengintervensi tentang hak-hak kepemilikan atas tanah adat. Ya, kecuali ada program proyek strategis nasional, harus dilakukan proses jual beli, ganti untung, proses pelepasan adat dan proses pencabutan hak. Sudah jelas ini barang, regulasinya jelas Pak Menteri. Apalagi ada lagi namanya payung hukum peraturan daerah khusus nomor 22 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya alam di Papua. Secara tegas, jelas, amanat konstitusi Pak Menteri bahwa Papua terbagi dengan 7 wilayah adat. Ya, ada Tabi, ada Saireri, ada Mepago, Wepago, Bomberai. Ya, baru nenek moyang Sri Mulyani itu Kementerian Keuangan punya tanah dari mana? Dia bagian daripada wilayah adat mana? Dia punya nenek moyang pernah bawa tanah dari lapangan banteng ke Jayapura di suku Ireu. Saya yakin kok. Ya, begitu juga sama Pak Basuki. Pak Basuki Hadi Mulyono itu rambut sudah putih, sudah tubuh jasad berbau tanah, tinggal mau mati. Jadi manusia tukang tipu. Kenapa saya seret-seret Pak Hadi di sini?
Pak Basuki. Kenapa? Karena ada dua permasalahan yang kami sudah sampaikan ya berulang-ulang sejak zaman Sofian Jalil. Tolong Pak Menteri, sampai Pak Sofian Jalil sempat komunikasi dengan saya. Pak Rizal, sabar. Adinda, kita akan selesaikan secara berkeadilan. Sampai hari ini manusia bukan tipu, tidak tahu itu manusia itu masih hidup, namanya Sofian Jalil itu. Ya toh, ya mudah-mudahan juga dia dapat asap di sana, asap dan neraka, asap neraka jahanam. Begitu. Nah, itu ya. Jadi gitu juga Menteri Basuki 2 kali Pak. Saya ketemu. Kebetulan kami di Garda Jokowi itu Pak berjuang di tahun 2019 untuk kemenangan Pak Presiden Jokowi di Papua Pak, sampai kurang lebih 80% Pak. Ketua umum saya itu Pak Antasari Ashar, mantan ketua KPK, sempat komunikasi ya dengan Pak Basuki Hadi Mulyana. Ya, kenapa kita berorasi sampaikan itu ke sini? Karena dia beririsan Pak, beririsan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jelas, sangat jelas dia punya regulasi. Ya, Pak Menteri, tolong juga membaca instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua dan Papua Barat. Ini barang dia terang benderang. Ya, Pak Menteri, tolong menyelesaikan dua persoalan ini. Ya, sertifikat secara syarat-syarat teknis, yuridis, administrasi, dan penguasaan fisik selama 20 tahun secara terus-menerus, dan tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali yang keberatan anjing-anjing binatang ini ya, di level dirjen, direktur, ini staf-staf yang ada di dalam ini yang berkolaborasi lakukan permufakatan jahat sama pihak Kementerian Keuangan ya, dirjen. Pak Menteri, saya mau sampaikan begini Pak Menteri. Suatu ketika saya mobilisasi teman-teman demo di Kementerian Keuangan. Saya mobilisasi teman-teman dari Papua 150 orang. Ya, saat itu Pak Menteri, saya dilaporin. Saya Hajirin Jalmuin dilaporin sama Dirjen DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pak Isa Ramatarwata, yang saat ini sudah jadi Dirjen Anggaran. Ya. Dia melaporkan saya kepada Menteri Menko Polkam, Pak Mahfud MD, dan dia juga melaporkan saya yang terhormat Pak mantan Kapolri, Pak Idam Aziz. Ya, untuk bagaimana mungkin memproses saya. Tapi sampai saya hari ini saya berdiri, saya orasi. Saya tidak bisa tersentuh dengan hukum. Ya, karena hukum alam berbicara, hukum Tuhan. Apalagi di belakang saya ada rakyat Indonesia 167 juta jiwa. Ya, khususnya rakyat Papua. Ya, pasti akan mendukung saya. Dan lebih, garda terdepan siapa? Ya, Pak Presiden Jokowi akan melindungi saya. Ya, jadi kami tidak takut melawan para mafia yang ada di dalam, melawan binatang-binatang peliharaan ini, para mafia tanah yang ada di dalam. Ya, Pak Menteri, tolong dengan segala kebijakan kearifan yang Pak Menteri miliki power, ya, karena di setiap kesempatan Pak Menteri bilang kami akan berantas mafia tanah, kami akan gebuk mafia tanah. Tapi mafia tanah itu Pak Menteri masih ada sampai hari ini. Ya, saya ingatkan kembali dan ulang-ulang sampaikan kepada Pak Menteri supaya Pak Memori Menteri simpan ya. Oh ya, juru bicara Menteri namanya Pak Hari juga itu adalah bagian daripada mafia tanah. Ya, Pak Hari. Saya tidak tahu kepanjangannya Pak Hari siapa. Pokoknya Pak Hari rambut putih, ubanan, terlalu pikir, mungkin dia juga bagian daripada mafia tanah. Dia yang terima kami, juru bicara Menteri Pak Hari. Tolong itu Bapak pecat, proses itu orang, ya Pak Menteri, ya. Karena ini persoalan sudah berlarut-larut, kita minta Pak Dirjen Sengketa Konflik Pertanahan Agus Wijayanto, ya, untuk segera dicopot Pak Menteri. Ya, dicopot dan diproses dan diperiksa dia punya kekayaan di PPATK, ya, di kekayaannya dia, dari dia jadi pejabat biasa-biasa sekarang saya jadi pejabat luar biasa, ya, karena dia sudah berapa rezim ini
berapa menteri yang sudah sudah diganti, sudah dilakukan reshuffle oleh Pak Presiden Jokowi. Saya lihat dirjen ini tetap ada di sini. Saya tidak tahu, mungkin dia afiliasinya kepada para mafia tanah yang cukong-cukong yang ada ini di Jakarta, atau itu orang bilang Sembilan Naga kah? Atau dia mungkin terafiliasi dengan beberapa partai politik besar mungkin ya, sehingga nama Agus Wijayanto ini tetap ada di sini ya. Pak Menteri, saya ingatkan kembali, tolong Dirjen Pengadaan Tanah, namanya Ibu Embun Sari juga, tolong Bapak resapel, pecat dan proses dia. Ibu Dirjen Pengadaan Tanah, ex-Dirjen, Ibu Ari Duwirin, ya, tolong jangan sampai dia datang ke sini lagi. Dia mau datang bikin apa lagi? Dia tidur sana, urus cucu sana. Sampai nanti Tuhan mencabut dia punya nyawa, nanti sebagai manusia zalim, terhina nanti di mata Tuhan. Nah, saya ingatkan kembali Pak Direktur Sepio Akanto Papio, Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang sering mendampingi Ibu Sekretarisnya itu Ibu Cita. Bang kalian. Kalian maju ya. Woi, Backward to Gaya. Oke. bawa polisi. Woi, Ada. stop. Backward down. Woi, anjing. Woi, sini woi. Woi. Polisi yang mulai. Backward down. Woi, Paris. Saya pecat kau. Woi. Polisi yang mulai. Backward down. Woi, stop. Aduh. Ini atas dasar kekecewaan kita sebagai rakyat.